Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa hingga isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, ribuan guru di Meksiko melancarkan aksi mogok nasional dan berunjuk rasa di pusat kota Meksiko. Aksi yang menuntut reformasi sistem pensiun dan kenaikan gaji itu berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Ribuan anggota Koordinator Nasional Pekerja Pendidikan atau CNTI memadati jalan-jalan utama di Mexico City pada Senin waktu setempat. Mereka berbaris menuju alun-alun Zocalo sambil menyuarakan tuntutan agar pemerintah mereformasi sistem pensiun dan menaikkan gaji guru hingga 100%. Ketegangan meningkat saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menembus barikade keamanan yang dipasang menjelang rangkaian acara promosi Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko. Aparat kepolisian merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sedikitnya, 2 guru dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk persiapan Piala Dunia dibandingkan pembenahan sektor pendidikan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pencabutan Undang-Undang Pensiun ISSSTE tahun 2007 yang dinilai merugikan pekerja sektor publik. Karena tidak diizinkan mendirikan kamp di Zocalo, para guru memilih menggelar aksi duduk di sejumlah ruas jalan pusat kota yang berpotensi mengganggu arus transportasi dalam waktu yang lebih panjang. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Meksiko mengimbau agar aksi protes dilakukan secara damai dan mengajak perwakilan guru untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Angkatan Laut Prancis menahan kapal tanker minyak Tagor di Samudra Atlantik. Paris menyatakan kapal tersebut berasal dari Rusia dan masuk dalam daftar sanksi internasional. Rekaman video menunjukkan pasukan khusus Angkatan Laut Prancis turun dari helikopter militer dan naik ke atas kapal tanker Tagor yang tengah berlayar. Operasi penyergapan dilakukan di perairan internasional dan melibatkan dukungan dari sejumlah negara mitra termasuk Inggris. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan sanksi internasional terhadap Rusia. Macron menyebut tidak dapat diterima apabila kapal-kapal tertentu berupaya menghindari sanksi, melanggar hukum laut internasional, serta diduga membantu pembiayaan perang Rusia di Ukraina. Hingga kini pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan resmi terkait penahanan kapal Tagor. Namun sebelumnya Moskow pernah menyebut tindakan penghentian dan penggeledahan kapal oleh negara-negara barat di perairan internasional sebagai bentuk pembajakan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan yang diduga dilancarkan Israel mengguncang kota Tire di Lebanon Selatan. Serangan ini menghantam kawasan di sekitar rumah sakit Jabal Amel dan menyebabkan kerusakan pada bangunan, kendaraan, serta infrastruktur kesehatan. Rekaman video memperlihatkan besarnya dampak serangan yang menghantam kawasan Tire, Lebanon Selatan. Beberapa bangunan terlihat hancur, toko-toko rusak, dan kendaraan mengalami kerusakan parah akibat ledakan. Tim ambulans dan petugas penyelamat segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing-puing. Alat berat juga diturunkan untuk membuka akses jalan yang tertutup material bangunan. Di dalam rumah sakit Jabal Amel, petugas medis terlihat tetap menangani pasien di tengah kerusakan fasilitas dan puing-puing yang berserakan di koridor rumah sakit. Media lokal melaporkan sejumlah orang tewas dan setidaknya 23 orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Serangan disebut menghantam sebuah gedung hunian dan area parkir di dekat rumah sakit, menyebabkan gangguan listrik termasuk pada unit perawatan intensif atau ICU. Hingga berita ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Sebelumnya, otoritas Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah Lebanon Selatan dengan alasan dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Peristiwa ini terjadi di tengah rapuhnya upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Hezbollah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah masa gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan di kota Tire memicu kepulan asap besar dan dilaporkan melukai belasan tenaga medis di sekitar rumah sakit Hiram.
Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit kota Tyre, Lebanon Selatan, setelah serangan udara yang dilancarkan militer Israel pada Minggu 31 Mei 2026. Rekaman video memperlihatkan sejumlah titik kota tersebut dipenuhi asap tebal usai ledakan menghantam bangunan di dekat rumah sakit Hiram. Menurut laporan media lokal, sedikitnya 13 staf rumah sakit mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan, serangan dilakukan dengan target yang disebut sebagai pusat komando Hezbollah di wilayah Tyre. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan pada 15 April oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata itu sebelumnya diperpanjang selama 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada pertengahan Mei. Meski demikian, ketegangan di Lebanon Selatan terus berlanjut dengan operasi militer dan peringatan evakuasi yang masih diberlakukan. Militer Israel juga masih memberlakukan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah warga kembali ke wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim ambulans di Lebanon Selatan mengevakuasi bagian tubuh dan barang milik korban dari sebuah mobil yang hangus terbakar usai terkena serangan udara. Insiden terjadi di kota Nabatih di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan berlanjutnya ketegangan meski gencatan senjata masih berlaku. Rekaman video memperlihatkan petugas ambulans mengumpulkan barang-barang milik korban dan bagian tubuh dari sebuah mobil yang hancur dan terbakar akibat serangan pada Sabtu 30 Mei 2026. Petugas terlihat memasukkan sebuah tas berisi barang korban ke dalam ambulans di lokasi kejadian. Media resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan bahwa sebuah drone melancarkan serangan udara terhadap mobil di Jalan Habous, Nabatih. Menurut media lokal, serangan tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan terjadi saat militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi harian bagi warga di sejumlah desa di Lebanon Selatan menjelang serangan dan penembakan. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah memerintahkan militer untuk meningkatkan intensitas dan kekuatan serangan terhadap Hezbollah. Netanyahu juga menyebut pasukannya terus memperluas operasi darat dan menguasai wilayah yang disebut strategis. Sementara itu, Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 45 hari pada pertengahan Mei. Di tengah gencatan senjata tersebut, militer Israel tetap memperlakukan garis kuning di Lebanon Selatan untuk membatasi warga kembali ke wilayah tertentu yang berada di bawah kendali mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di kota Beni, Republik Demokratik Kongo dilanda ketakutan setelah serangan mematikan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Elite Democratic Force atau ADF. Serangan yang terjadi pada malam hari itu dilaporkan menewaskan sekitar 20 warga sipil di wilayah Ngadi, Kongo Timur. Suasana duka menyelimuti kota Beni setelah serangan berdarah yang mengguncang wilayah Ngadi di Kongo Timur. Rekaman video memperlihatkan warga dan pejabat lokal berkumpul di sekitar jenazah korban. Sementara sejumlah warga membawa jasad para korban melintasi kota. Saksi mata Joel Kabunga menyatakan kelompok bersenjata masuk ke wilayah tersebut sekitar pukul 7 malam dan menyerang warga sipil. Ilikuwa pande za 19h wakati maalerte zilianja, japokuwa maalerte zilikuwa zishaanja mchana kote ya mashamba huku Mayangos. Kuile 19h njo adui akajipenyeza kwenye Ika na akaua ndugu zetu wa Mbuti ambao wanaishi hapa, akaweza kuua 6 kati yao, wengine wakakimbia na wengine wakafichama. Sementara itu, tokoh masyarakat sipil Pepin Kavota mengatakan warga dan pemimpin komunitas sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pasukan keamanan, namun respon dinilai tidak memadai. Kavota juga mendesak pemerintah di Kinshasa untuk memberikan dukungan dan peralatan yang lebih baik bagi pasukan keamanan di Kongo Timur. Kelompok Allied Democratic Force atau ADF awalnya dibentuk di Uganda pada tahun 1990-an. Kelompok tersebut telah beroperasi di Kongo Timur selama lebih dari 2 dekade dan dituduh bertanggung jawab atas berbagai pembantaian warga sipil. Hingga kini, wilayah Kivu Utara dan Ituri masih menjadi salah satu kawasan paling tidak stabil di Republik Demokratik Kongo. Meski operasi militer terus dilakukan pasukan Kongo dan Uganda, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung api Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat kembali erupsi pada Senin pagi waktu setempat. Erupsi ke-48 ini mencatatkan rekor baru sebagai jumlah episode erupsi terbanyak yang pernah terdokumentasi dalam sejarah aktivitas gunung api tersebut. Gunung Kilauea kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan semburan lava merah menjulang tinggi ke udara. Rekaman video memperlihatkan lava memancur dari kawah disertai kepulan asap tebal yang membumbung ke langit. Aliran lava juga terlihat menyebar di sekitar kawah gunung yang menjadi salah satu gunung api paling aktif di dunia tersebut. Menurut survei geologi Amerika Serikat, episode erupsi ke-48 dimulai pada Senin sekitar pukul 4:40 pagi waktu setempat dan diperkirakan berlangsung selama beberapa jam. Pada erupsi kali ini, semburan lava tercatat mencapai ketinggian hampir 200 meter. Material vulkanik atau tephra dilaporkan jatuh di sejumlah titik pengamatan publik di Taman Nasional Gunung Api Hawaii serta beberapa kawasan permukiman di sekitarnya. USGS menyebut aktivitas erupsi yang berlangsung saat ini telah menorehkan rekor baru dalam sejarah Kilauea. Sebelumnya, episode erupsi pada ke-14 Mei lalu sudah menjadikan rangkaian letusan ini sebagai yang terbanyak dalam catatan sejarah. Otoritas terus melakukan pemantauan intensif mengingat aktivitas vulkanik Kilauea masih berlangsung dan menarik perhatian dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir Kelurahan Vandoy, Distrik Biak, Kota Papua, Minggu sore. Diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Insiden ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah di permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat ledakan tersebut. Ledakan juga menghancurkan puluhan rumah panggung di sekitar lokasi kejadian, sehingga menyisakan puing-puing dan kerusakan berat di kawasan pesisir. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, insiden diduga berawal dari seorang nelayan menemukan montir tua di bawah salah satu rumah panggung. Korban diduga berusaha memotong atau menggergaji montir tersebut untuk mengeluarkan bahan peledak yang ada di dalamnya. Warga menduga bahan peledak itu akan digunakan untuk merakit bom ikan. Namun montir peninggalan perang tersebut ternyata masih aktif dan langsung meledak dengan daya hancur yang sangat besar. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, dan relawan setempat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban serta pencarian terhadap warga yang masih hilang. Aparat juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak berbahaya yang tersisa di kawasan tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya bom dan amunisi sisa perang yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan benda mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak menanganinya secara mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan di kawasan Teluk Persia masih menjadi perhatian dunia. Meski NATO menegaskan tidak memiliki peran langsung di Selat Hormuz, sejumlah negara anggotanya dikabarkan telah menempatkan pasukan lebih dekat ke kawasan tersebut. Ketua Komite Militer NATO Laksamana JCP Kavo Dragoni menyatakan bahwa NATO secara resmi tidak terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Namun menurutnya, sejumlah negara anggota NATO bersama negara-negara mitra tengah menyiapkan rencana kontingensi apabila situasi di kawasan memerlukan tindakan lebih lanjut. Dragoni menyebut sejumlah negara anggota NATO dan negara mitra telah menempatkan kekuatan militer mereka lebih dekat ke kawasan Teluk Persia sebagai langkah antisipasi jika situasi memanas. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Keamanan Shangri-La Dialog 2026 di Singapura. Dalam kesempatan yang sama, Dragoni menyoroti perang Ukraina yang kini memasuki tahun kelima. Menurutnya, konflik tersebut menjadi ancaman langsung bagi perdamaian dan keamanan global serta telah menelan jutaan korban. Untuk merespon berbagai ancaman keamanan, seluruh 32 negara anggota NATO disebut telah bersepakat meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto. Angka tersebut terdiri dari 3,5% belanja pertahanan dan 1,5% investasi infrastruktur terkait keamanan. Dragoni menegaskan NATO juga terus memperkuat koordinasi dengan 35 negara mitra dan berbagai organisasi internasional untuk menghadapi tantangan keamanan global. Menurutnya, kemitraan tidak hanya melibatkan sektor militer, tetapi juga akademisi, industri, sektor teknologi, media hingga masyarakat sipil.
talking with all our partner nations. And we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their business. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan untuk kembali berlayar. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyebut blokade tersebut sejak awal tidak memiliki dasar hukum. Meski demikian, Iran menegaskan akan menilai kebijakan tersebut berdasarkan implementasinya di lapangan. Bagei juga mengatakan komunikasi antara Tehran dan Washington masih terus berlangsung, namun belum mencapai kesepakatan final. Di tengah perkembangan itu, pemerintah Amerika Serikat kembali mendorong negara-negara Eropa untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran pamer peluncuran rudal sindir Trump. Simak informasinya usai jeda. Sorotan dunia segera kembali. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Warga di Dhaka, Bangladesh mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang kembali diberlakukan pemerintah. Kenaikan ini menjadi yang kedua dalam kurang dari 2 bulan dan menambah beban masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Dhaka pada Senin waktu setempat. Pengemudi harus menunggu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar menyusul pengumuman kenaikan harga oleh pemerintah. Pemerintah Bangladesh naikkan harga bensin dan minyak tanah sebesar 5 taka per liter. Ini menjadi kenaikan kedua dalam 6 pekan terakhir setelah penyesuaian harga dilakukan pada April lalu. Warga menilai kenaikan berulang kali ini semakin menekan kehidupan kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menyebut hampir seluruh harga kebutuhan pokok turut terpengaruh karena berkaitan dengan biaya transportasi dan distribusi. তেলের জায়গায় সরকার যে ভর্তুকি দেয়, এইটা নিয়ে আমি চাই না সরকার ভর্তুকি দেয়। তবে যে রেটে সরকার তেল কেনে এবং সেটা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইতে মাঝে যে দুর্নীতি, এটা যদি সরকার বন্ধ করে, আমার মনে হয় তেলের দাম এত দিতে হবে না, সরকারকে এই ভর্তুকিও দিতে হবে না। এখন আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য 80 টাকার তেল 120 হইলে 120-এর তেল 140, তারপর 145, এটা একটা বড় ইম্প্যাক্ট করে আমাকে। Para pengemudi angkutan umum juga mengaku terbebani karena kenaikan tarif angkutan tidak sebanding dengan melonjaknya biaya bahan bakar. বর্তমানে 15 টাকা লিটার, 115 টাকা লিটার। আসলে তেলের দাম বাড়াতে যাত্রীগণ অনেক বেশি ভোগান্তি, আর পাশাপাশি এখনো ভাড়া তেমন বাড়ে নাই। তবে মালিকগর পাশাপাশি আঙ্গর অনেক লস হইতেছে তেলের দাম বাড়াতে। তবে আগের দামটা বা আর একটু কম বাড়তো যদি, তাহলে আঙ্গর মোটামুটি ধরনের একটু পোষায়। Pemerintah Bangladesh menyatakan penyesuaian harga dilakukan berdasarkan formula penetapan harga bulanan yang mengacu pada harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan biaya impor. Bangladesh yang mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya kini menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi global dan gangguan jalur pengiriman internasional. Tim redaksi Simpo TV
melaporkan. Calon Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella merayakan keberhasilannya lolos ke putaran kedua pemilihan presiden. Politisi berhaluan kanan itu kini akan berhadapan dengan kandidat kiri Ivan Cepeda dalam pemungutan suara penentuan pada 21 Juni mendatang. Pendukung Abelardo de la Espriella merayakan hasil pemungutan suara putaran pertama dengan berkumpul di markas kampanyenya. Dalam pidatonya, De la Espriella menyebut pemilihan putaran kedua akan menjadi pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan, memberantas perdagangan narkotika, serta meningkatkan kehadiran negara di berbagai wilayah Kolombia. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, De la Espriella meraih sekitar 10,4 juta suara atau 43,7%. Sementara lawannya, Ivan Cepeda, memperoleh hampir 9,7 juta suara atau 40,9%. Keduanya akan kembali bersaing dalam putaran kedua untuk menentukan presiden Kolombia berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal yang diklaim sebagai bagian dari operasi balasan terhadap serangan Amerika Serikat. Video tersebut menarik perhatian karena menampilkan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada salah satu rudal yang diluncurkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan sejumlah peluncuran rudal pada Senin waktu setempat. Dalam video tersebut terlihat salah satu rudal memuat gambar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump disertai tulisan yang artinya hingga tentara Amerika Serikat tinggalkan kawasan. Video itu juga menampilkan peta Selat Hormuz dengan tulisan close atau ditutup. Meski demikian, lokasi dan waktu perekaman video tersebut belum dapat diverifikasi. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas aksi militer Amerika Serikat yang diklaim menargetkan menara telekomunikasi di wilayah Sirik Provinsi Hormozgan. IRGC menyatakan pasukan dirgantaranya telah menargetkan pangkalan udara yang disebut menjadi titik awal serangan tersebut. Namun pihak Iran tidak menyebutkan lokasi pangkalan yang menjadi sasaran. Di sisi lain, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya sedang mencegat serangan rudal dan drone yang disebut bersifat ancaman. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melakukan serangan bersifat defensif terhadap fasilitas radar dan pusat kendali drone Iran di Gorok dan Pulau Qasem. Ketegangan terjadi di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Washington dan Teheran. Sejumlah laporan menyebutkan adanya kemajuan dalam negosiasi termasuk wacana gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak mengenai kesepakatan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menggelar pameran khusus di Teheran untuk menunjukkan dampak lingkungan yang diklaim timbul akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pameran ini menampilkan berbagai dokumen dan bukti kerusakan alam yang terjadi selama perang. Pameran yang digelar di Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran ini menampilkan panel surya yang rusak akibat serangan serta foto anak-anak yang menjadi korban pengeboman sekolah di Minab. Sejumlah duta besar dan perwakilan negara sahabat turut menghadiri pameran tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Kota Teheran, Muhammad Sadek Bakanipor, menyebut hampir 10.000 hektar hutan dan padang pengembalaan di seluruh Iran dilaporkan hancur akibat kebakaran selama konflik. Menurutnya, kerusakan yang terjadi meliputi pencemaran udara, air, tanah, radiasi, hingga hilangnya ruang terbuka hijau dan kerusakan lahan pertanian. Ia menegaskan, dampak lingkungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh rakyat Iran, tetapi berpotensi memengaruhi kawasan yang lebih luas. که توسط اداره کل محیط زیست شهر تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی عموما و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر
مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلندی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. یک هشتکی رو در واقع بولد کردیم تحت عنوان استاپ اکوساید، به معنای نه به بومکشی، نه به محیط زیست کشی، نه به تخریب محیط زیست. این رو در واقع بولد کردیم که معمولا تو این جور جنگ‌ها قربانیان در واقع سیستم اکوسیستمی محیط زیستن و حیات وحش و تنوع زیستی و خلاصه ابعاد مختلف محیط. Dalam pameran ini, pihak penyelenggara juga mengangkat kampanye bertagar Stop Ecocide atau hentikan penghancuran lingkungan. Perang tidak hanya menimbulkan korban manusia, tetapi juga mengancam ekosistem, satwa liar, dan keanekaragaman hayati. Pameran ini digelar di tengah masih berlangsungnya upaya diplomatik untuk meredakan krisis yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di kota Nanyuki, Kenya menggelar aksi protes menolak rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola untuk warga negara Amerika Serikat yang terpapar virus tersebut. Massa menilai kebijakan itu beresiko bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan kota Nanyuki pada Senin waktu setempat. Mereka membawa bendera Kenya dan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Kenya untuk menempatkan fasilitas karantina Ebola di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, sejumlah peserta membakar barikade di jalanan sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Aparat keamanan juga diterjunkan untuk mengawasi jalannya demonstrasi. Para pengunjuk rasa menegaskan mereka menolak segala bentuk kesepakatan yang memungkinkan pasien atau warga Amerika yang terpapar Ebola dikarantina di Kenya. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menyatakan tengah mempertimbangkan pengiriman warga negaranya yang terpapar Ebola ke fasilitas khusus di Kenya, alih-alih membawa mereka kembali ke Amerika Serikat. Rencana tersebut memicu penolakan luas di Kenya. Pada pekan lalu, Pengadilan Tinggi Kenya memutuskan menangguhkan pembangunan fasilitas tersebut dan melarang masuknya pasien asing hingga proses persidangan selesai. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Hingga kini, ratusan kasus dan puluhan kematian akibat Ebola dilaporkan terjadi di kedua negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ASEAN menegaskan akan tetap menjaga sikap netral dan berpegang pada tatanan internasional berbasis aturan di tengah memanasnya persaingan antara Amerika Serikat dan China. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kau Kim Hourn di sela-sela Forum Keamanan Shangri-La Dialog 2026 di Singapura. Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Kau Kim Hourn, menegaskan bahwa ASEAN memiliki hubungan kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika Serikat maupun China. Menurutnya, ASEAN akan terus menjalin kerjasama dengan kedua kekuatan besar tersebut secara seimbang dan strategis. Kau menyebutkan ASEAN merupakan pendukung kuat multilateralisme terbuka dan berbasis aturan, sehingga setiap tantangan geopolitik harus dihadapi melalui dialog dan kerjasama. Di bidang ekonomi, ASEAN tengah berupaya memperkuat pasar tunggal kawasan serta mendiversifikasi jaringan perdagangan di tengah tekanan tarif global. Langkah ini dilakukan dengan menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada serta menjajaki kerjasama serupa dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC. Menurut Kau, kerjasama regional bukan hanya soal bertahan hidup, melainkan juga menjadi kunci agar ASEAN dapat terus tumbuh di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Terkait keamanan kawasan, ASEAN dan China juga didorong untuk menyelesaikan Kode Etik Laut Cina Selatan atau Code of Conduct paling lambat akhir tahun 2026. Kerangka ini dinilai penting untuk mengelola sengketa maritim dan mencegah potensi konflik di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kau menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan konflik di Laut Cina Selatan, mengingat besarnya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang bergantung pada stabilitas kawasan tersebut. No one, in my view, wants a conflict in the South China Sea, period. I think all of us have the role responsibility to make sure that the conflict will not take place. And I believe that it is in our best interest to keep the South China Sea completely free conflict and to make sure that it continues to be open. Menurut Kau, saat ini ASEAN terus memperluas jaringan kerjasama ekonomi dan diplomasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan kemitraan strategis dan perjanjian perdagangan dengan berbagai kawasan di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai berangsur normal setelah Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Media pemerintah Iran menayangkan rekaman terbaru yang menunjukkan kapal-kapal kembali melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintah Iran menampilkan sejumlah kapal berlabuh dan melintasi Selat Hormuz. Dalam tayangan tersebut terlihat 3 kapal berada di perairan Selat Hormuz serta sebuah kapal cepat yang melintas di sekitarnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan sedikitnya 28 kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer, telah melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Keputusan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan akibat pembatasan untuk kembali beroperasi dan berlayar. Meski menyambut langkah tersebut, Iran menegaskan akan menilai kebijakan Washington berdasarkan pelaksanaannya di lapangan. Hingga saat ini, komunikasi antara Teheran dan Washington masih berlangsung, namun belum ada kesepakatan final yang tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan Rusia mencatat sejarah dengan menjadi kapten perempuan pertama yang memimpin kapal pemecah es bertenaga nuklir. Dari seorang guru di pedesaan hingga berdiri di anjungan kapal raksasa di kawasan Arktik, perjalanan Marina Starovoitova menjadi simbol ketekunan dan dedikasi di dunia maritim yang selama ini didominasi kaum pria. Inilah Marina Starovoitova, kapten perempuan pertama dalam sejarah yang memimpin kapal pemecah es bertenaga nuklir milik Rusia, kapal Yamal. Rekaman yang diambil pada Maret dan April lalu memperlihatkan kapal Yamal menerobos lapisan es tebal di kawasan Arktik, sementara para awak kapal menjalankan tugas mereka di tengah kondisi cuaca ekstrim. 20 tahun lalu Marina bukanlah pelaut. Ia bekerja sebagai guru di sekolah pedesaan sebelum memutuskan mengubah haluan hidupnya dengan merantau ke kota Murmansk dan menjadi anak buah kapal. Langkah berani itu membawanya menempuh pendidikan maritim hingga meraih gelar perwira kapal pada tahun 2014. Karirnya terus menanjak dari kelasi, perwira dek hingga menjadi mualim 1. Keputusan untuk bergabung dengan armada pemecah es nuklir muncul saat ia menjalani pelayaran ke Cina. Kapal yang ditumpanginya saat itu dikawal oleh pemecah es nuklir saat melintasi lautan Arktik. Sejak saat itu, Marina tertarik pada tantangan dan tanggung jawab besar yang diemban para kapten pemecah es. Мой путь в морскую профессию, он необычный. Изначально, после школы я поступила в педагогический, потом работала учителем в сельской школе, но судьба привела меня к морю. Знакомые из Заполярья рассказали, что Мурманское морское пароходство, плавсостав набирают женщин. Я решила попробовать совершенно незнакомое мне, необычное. Приехала в Мурманск, прошла собеседование, собрала необходимые документы и устроилась на атомный легтеровоз Севморпуть Дневальный. Это было начало моего пути. Pada Agustus 2025, Marina resmi diangkat menjadi kapten kapal pemecah es nuklir Yamal. Ia mengaku jalan yang ditempuh tidak mudah, namun tidak pernah sekalipun meragukan kemampuannya. Menurutnya, memimpin pemecah es nuklir jauh lebih kompleks dibanding kapal kargo biasa. Selain mengawaki hampir 100 personel, kapten juga bertanggung jawab memandu konvoi kapal yang melintasi jalur es Arktik. Marina juga menyaksikan langsung pesatnya perkembangan jalur Laut Utara atau Northern Sea Road, koridor pelayaran sepanjang 5.600 km yang menjadi alternatif strategis selain terus Suez. Baginya, pengembangan kawasan Arktik akan membuka lapangan kerja baru dan memperkuat posisi ekonomi Rusia di dunia. Hingga kini Rusia masih menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan armada pemecah es bertenaga nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, unik puluhan anjing ikut kontes tidur di Seoul. Simak informasinya usai jeda. Sorotan dunia segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Kota Monterrey di negara bagian Nuevo Leon, Meksiko menyatakan kesiapannya menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Berbagai perbaikan infrastruktur dan tata kota telah dilakukan untuk menyambut ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia. Inilah penampilan kota Monterrey yang terletak di tengah pegunungan dan menjadi ibu kota negara bagian Nuevo Leon. Kawasan metropolitan ini menunjukkan perkembangan pesat dengan gedung perkantoran modern, kawasan industri, hingga landmark ikonik yang mewarnai langit kota. Sejumlah titik kota menjadi sorotan seperti jembatan kabel ikonik dan Torre Obispado yang merupakan gedung tertinggi di Meksiko dan Amerika Latin dengan ketinggian lebih dari 305 meter. Kawasan lain seperti Macro Plaza yang dikenal sebagai salah satu alun-alun terbesar di dunia juga menjadi daya tarik utama. Parque Fundidora yang dahulunya merupakan kawasan pabrik baja, kini telah diubah menjadi ruang publik untuk rekreasi dan event besar. Pemerintah setempat menyebut selama 2 tahun terakhir kota ini telah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, penambahan lampu lalu lintas, hingga instalasi puluhan ribu lampu jalan baru. Seluruh infrastruktur ini disebut akan menjadi warisan bagi warga setelah turnamen selesai. Pihak pariwisata Nuevo Leon memperkirakan lebih dari 375 ribu pengunjung akan datang ke Monterrey selama 4 pertandingan Piala Dunia digelar di kota tersebut. Meksiko kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah terakhir kali menyelenggarakan turnamen ini pada tahun 1986. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan penggemar komik, anime, dan game memadati Exhibition Center di Wan Chai dalam ajang Hong Kong Comic Con 2026. Event perdana ini menjadi magnet baru pariwisata budaya pop di Hong Kong yang menyatukan fandom dari berbagai negara. Inilah suasana meriah Hong Kong Comic Con 2026 yang digelar di Exhibition Center Wan Chai pada akhir pekan. Venue terlihat padat dan penuh energi dengan konsep yang memperpadukan budaya pop timur dan barat dalam satu ruang pameran bernuansa neon. Para pengunjung berfoto dengan patung karakter anime populer seperti Goku dari Dragon Ball dan Luffy dari One Piece. Di sisi lain, kolektor menikmati lebih dari 200 koleksi rare Marvel yang ditandatangani langsung oleh sejumlah selebriti. Sejumlah pengunjung mengatakan zona Star Wars menjadi salah satu yang paling menarik bagi generasi mereka. Acara ini juga menampilkan kreator komik regional dan animator independen sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif lokal. Di panggung utama, sejumlah bintang Hollywood seperti Mads Mikkelsen dan Giancarlo Esposito turut meramaikan acara. Aktor legendaris Christopher Lloyd dan aktor Hong Kong Louis Ko juga menjadi sorotan pengunjung. Hong Kong Comic Con 2026 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Mei ini berhasil menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat utama budaya ACG di Asia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit kota Da Nang, Vietnam berhias cahaya warna-warni saat Festival Kembang Api Internasional resmi dimulai pada Sabtu malam. Ribuan warga dan wisatawan memadati tepi sungai Han untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan ajang tahunan tersebut. Kembang api berwarna-warni bersinar di atas sungai Han dan menerangi langit malam kota Da Nang. Ribuan penonton terlihat memadati kawasan tepi sungai untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan Festival Kembang Api Internasional Da Nang 2026.
Sejumlah pengunjung mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Em thì năm nào em cũng xem pháo hoa, nhưng mà năm nay thì đội Việt Nam thì nó hay gấp đôi lần vào mấy năm ngoái luôn á. Em xem mà không nghĩ là năm nay là quá tuyệt vời như vậy luôn. Nên là em không biết nói gì thêm nữa, tại vì nó quá tuyệt vời luôn rồi. Pada malam pembukaan, tim tuan rumah Vietnam berhadapan dengan juara bertahan Cina dalam pertunjukan perdana kompetisi. Tahun ini, festival mengusung tema Danang United Horizons dan diikuti oleh 2 tim dari Vietnam serta 8 tim internasional. Ajang yang pertama kali digelar pada tahun 2008 ini akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang dengan pertunjukan yang digelar setiap akhir pekan. Penyelenggara berharap festival ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong perekonomian lokal, khususnya sektor perhotelan dan usaha di sepanjang tepi sungai. Tim-tim dari Prancis, Jepang, Italia, dan negara lainnya dijadwalkan tampil pada pekan-pekan berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana unik dan menggemaskan terjadi di Seoul Forest, Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan bersama pemiliknya berkumpul untuk mengikuti kontes tidur yang digelar di taman kota tersebut. Berbagai jenis anjing mulai dari Maltese, Corgi, hingga Golden Retriever terlihat berbaring santai di bawah rindangnya pepohonan Seoul Forest. Mereka tidur berdampingan dengan pemiliknya dalam suasana tenang dan nyaman. Kawasan taman berubah menjadi ruang relaksasi terbuka yang dipenuhi suara burung dan semilir angin. Sebagian anjing tertidur di atas tubuh pemiliknya, sementara yang lain beristirahat di samping kursi lipat maupun kereta dorong hewan peliharaan. Penyelenggara memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI melalui Smart Band untuk menilai tingkat relaksasi peserta. Perangkat tersebut memantau detak jantung dan tingkat stres baik pada pemilik maupun hewan peliharaannya. Tim manusia dan anjing yang mampu mencapai kondisi paling tenang dinobatkan sebagai pemenang kontes. Seorang peserta mengaku senang dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama anjing peliharaannya melalui kontes ini. 이런 기회를 통해 가지고 귀한 시간을 갖고 또 뭐 푹 자지는 못했지만 그래도 좋은 시간을 갖게 돼서 너무 고마운 시간이었습니다. Acara ini tak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan antara pemilik dan hewan peliharaan mereka di tengah kesibukan perkotaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, fenomena langka terjadi di perairan Chile. Ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kelompok raksasa di lepas pantai Valparaiso, menciptakan pemandangan spektakuler yang jarang terjadi. Rekaman drone ini memperlihatkan ratusan lumba-lumba bergerak serempak di atas perairan biru lepas pantai Valparaiso, Chile. Fenomena menakjubkan ini direkam pada 26 Mei dan menjadi perhatian warga serta pecinta satwa laut. Menurut laporan setempat, kelompok lumba-lumba tersebut pertama kali terlihat di wilayah Punta de Lobos, Pichilemu, sebuah kawasan pesisir yang terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Para pengamat satwa laut menyebut kelompok lumba-lumba itu kemudian bergerak ke arah utara mengikuti arus laut di sepanjang garis pantai Chile. Kemunculan pot atau kelompok besar lumba-lumba seperti ini diduga berkaitan dengan ketersediaan makanan, pola migrasi, serta kondisi laut yang sedang mendukung. Para ahli menilai penampakan kelompok lumba-lumba dalam jumlah besar ini relatif jarang terjadi. Tak heran jika fenomena tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga, wisatawan, maupun pengamat kehidupan laut di sepanjang pesisir Pasifik Chile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang bekas era Uni Soviet di Armenia disulap menjadi karya seni raksasa yang menarik perhatian. Seniman asal Swiss mengubah badan pesawat tersebut menjadi lukisan sosok Yesus Kristus yang dapat terlihat jelas dari udara. Pesawat Yak-40 yang telah lama terparkir di tepi Danau Sevan, Armenia menjadi media kanvas bagi seniman Swiss Micha Hani yang dikenal dengan nama Verwin.
Dilihat dari atas, karya seni ini menampilkan sosok Yesus Kristus di atas salib dengan sayap pesawat membentuk rentangan tangan dan badan pesawat menjadi bagian salib. Menurut Hani, Armenia dipilih karena memiliki sejarah dan tradisi Kristen yang kuat sebagai negara Kristen tertua di dunia. Proses perancangan dilakukan selama beberapa bulan di Swiss dengan pengukuran detail pesawat, sementara pengecatan di lapangan diselesaikan dalam waktu 6 hari. Seniman tersebut mengatakan tujuannya adalah membawa seni lebih dekat kepada masyarakat dan menciptakan hubungan emosional antara karya dan para penikmatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan umat Buddha memadati jalanan kota Hue di Vietnam Tengah untuk mengikuti prosesi Waisak yang meriah dan penuh khidmat. Perayaan ini digelar untuk memperingati hari kelahiran Sang Buddha Gautama yang menjadi salah satu hari suci terpenting dalam sejarah Buddha. Prosesi dimulai dari Pagoda Nasional Diu De dengan melibatkan para biksu, biksuni, dan umat Buddha yang membawa bunga sambil berjalan melintasi jalan-jalan kota. Arak-arakan juga diiringi musik tradisional serta kendaraan hias yang menambah semarak suasana perayaan. Setelah menempuh rute melalui pusat kota, rombongan tiba di Pagoda Tudam untuk mengikuti ritual utama Waisak. Sejumlah peserta mengaku bangga dapat mengikuti perayaan tersebut dan menyebarkan pesan perdamaian serta kasih sayang kepada sesama. Hôm nay cũng rất là vinh dự được về đây để tham dự lễ hội Phật đản. Con cảm nhận rằng là lễ hội của Huế diễn ra rất là trang nghiêm, có một nét rất là riêng và có một nét rất riêng, trang nghiêm và rất là long trọng. Dạ, em đến từ gia đình Phật tử Thiên Tôn. Hôm nay em đi được Phật nhằm ý nghĩa tôn vinh ngày Đản sinh và thể hiện lòng tri ân với Đức Phật và lan tỏa tinh thần đến với tất cả mọi người, tinh thần hòa bình và từ bi. Menurut media lokal, kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Sangha Buddha Vietnam Kota Hue dan dihadiri ribuan umat, warga setempat serta wisatawan. Sebelum prosesi berlangsung, umat terlebih dahulu mengikuti upacara pemandian patung Buddha di Pagoda Diu De sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak 2570. Waisak merupakan hari suci yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Perayaan ini juga diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai peringatan spiritual dan budaya internasional sejak tahun 1999. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan biksu dan umat Buddha memadati kuil Wat Dhammakaya di Pathum Thani, Thailand untuk merayakan Hari Waisak. Suasana khidmat terlihat saat para umat menyalakan lilin, memanjatkan doa dan mengikuti prosesi keagamaan yang menjadi simbol perdamaian dan ketenangan batin. Ribuan biksu dan umat Buddha berkumpul di kuil Wat Dhammakaya, Pathum Thani di utara Bangkok, Thailand pada Minggu 31 Mei 2026 untuk memperingati Hari Waisak. Dalam rekaman video, para biksu dan jemaat terlihat memanjatkan doa, menyalakan obor dan lilin, serta membawa bunga dalam prosesi keagamaan yang berlangsung khidmat. Sejumlah umat mengaku merasa lebih tenang dan damai saat mengikuti perayaan Waisak. Mereka menyebut hari besar ini menjadi momen untuk bermeditasi, dekatkan diri secara spiritual, dan menyebarkan kedamaian bagi sesama. Hari Waisak diperingati untuk mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Dalam tradisi Buddha, umat biasanya mengunjungi kuil, mendengarkan khotbah, serta mengikuti prosesi mengelilingi kuil sebagai simbol penghormatan terhadap 3 permata ajaran Buddha. Sejak tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi mengaku Waisak sebagai peringatan budaya dan spiritual internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menjadi perbincangan luas di media sosial dan selamat dari penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini resmi menempati rumah barunya di Kebun Binatang Nasional Bangladesh di Dhaka. Kerbau langka berwarna putih kemerahan dengan jambul pirang yang disebut mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi daya tarik baru di Kebun Binatang Nasional Bangladesh.
Rekaman video menunjukkan petugas kebun binatang merawat dan membersihkan kerbau tersebut di kandang barunya. Sementara, ratusan pengunjung terlihat berkerumunan untuk melihat dan mengabadikan momen bersama hewan yang sempat viral di dunia maya itu. Pihak kebun binatang menyebut, kerbau tersebut masih dalam masa adaptasi setelah dipindahkan dari peternakan ke lingkungan baru yang lebih ramai. Sebelumnya, kerbau berbobot sekitar 700 kg ini dibeli untuk dijadikan hewan kurban Idul Adha. Namun menjelang penyembelihan, pemerintah Bangladesh turun tangan dan memutuskan menyelamatkan hewan tersebut karena statusnya yang langka serta besarnya antusiasme masyarakat. Pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada pembeli dengan nilai yang setara agar kerbau tersebut dapat ditempatkan di bawah perlindungan negara. Kehadiran kerbau Donald Trump di kebun binatang ternyata mendongkrak jumlah pengunjung. Pihak pengelola mencatat lebih dari 2.000 orang datang ke kebun binatang pada hari kedua Idul Adha. Jumlah yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kerbau ini menjadi viral berkat warna kulitnya yang tidak biasa, serta jambul pirang panjang yang dianggap mirip dengan gaya rambut Donald Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.